Ya, selamat malam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang Bapa di surga, Allah yang menemani kami hari ini di dalam Allah kuasa Roh Kudus. Kami mau belajar akan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, karena kami mau merenungkannya sebagai rema dalam hidup kami. Berikan penerangan, pemahaman, ilmu pengetahuan di dalam setiap hidup kami yang mendengar maupun yang mengupasnya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberi satu tema firman Tuhan malam hari ini, iman yang teruji, nilainya melebihi emas murni. Ya, iman yang teruji, nilainya melebihi emas yang murni. Itu yang menjadi topik kita malam hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah dan penderitaan hidup, kalau kita memandang dari beberapa pandang memang sedikit pelik. Tapi masalah dan penderitaan hidup kalau kita memandang dari sisi iman percaya kita kepada Tuhan, dia sangat berguna dan bermanfaat di dalam nilai kehidupan kita. Karena masalah dan penderitaan hidup itu adalah bagian dari ujian bagi iman kita, dan kita harus paham dan mengerti bahwa Allah sesungguhnya sedang bekerja memurnikan iman kita. Dan iman yang menang saat mengalami setiap masalah, ujian, dan penderitaan akan menghasilkan pujian dan kemuliaan serta kehormatan di sorga. Karena itu, malam ini mari kita tetap belajar untuk kuat dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saat menghadapi ujian iman. Nah, pada saat ini kita akan belajar beberapa kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayatnya yang ketujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, teman-teman ya. Jadi, iman yang teruji itu nilainya melebihi emas murni. Nah, saya katakan tadi masalah dan penderitaan kalau kita melihat dari sudut pandang dunia memang sangat-sangat pelik dan membingungkan. Tapi masalah, penderitaan, ujian, dan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya ada maksud Tuhan yang luar biasa yang akan Dia berikan kepada kita. Salah satunya tujuannya untuk memurnikan kita sebagai nilai emas yang sangat murni. Nah, hari ini kita akan belajar 3 kebenaran dari 1 Petrus pasal 1, 6 sampai 7 yang saya akan uraikan dengan singkat sebagai rema perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, iman yang teruji nilainya melebihi dari emas murni. Yang pertama, karena kita mendapatkan sukacita di tengah berbagai pencobaan yang menguji iman kita. Ada kata di sana, tetap bersukacita. 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, bagaimana seseorang secara logika kita bergembira. Dia katakan di dalam ayat 3 dan 4, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, ayat selanjutnya, kemudian di ayat ke-6 dia meloncat, bergembiralah akan hal itu. Jadi ada satu hal yang pertama yang harus kita renungkan. Iman yang teruji itu nilainya melebihi emas murni, karena di dalam iman kita
ada sukacita yang konsisten. Kita tetap sukacita, baik itu dalam berbagai pencobaan, baik dalam berbagai sukacita itu sendiri, maupun di dalam ujian iman kita. Kenapa? Karena di sana dia katakan tadi, kamu mendapat bagian, ya, bagian di dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat di sini kata bergembira, ya, yang saya coba uraikan, kata bergembiralah di dalam bahasa Yunaninya itu dia kan agaliliaste. Ya, bergembira itu dia berkata agaliliaste, yang artinya sukacita yang meluap-luap. Nah, saudara tahu kalau sukacita yang meluap-luap itu dia adalah sumber sukacita itu. Sukacita yang meluap-luap itu bukan dari oleh karena satu atau situasi yang membuat dia meluap-luap. Tapi kata agaliaste, dia katakan sukacita yang meluap-luap, yang penuh semangat adalah sukacita karena ada pengharapan sukacita yang Tuhan sudah berikan kita di kerajaan surga. Jadi iman yang teruji itu nilainya emas murni saat sukacitanya itu konsisten. Dalam keadaan apapun dia tetap bersukacita. Apapun yang dialami di dunia ini, tetap dia bersukacita. Kalau kita sudah mendapat bagian yang tidak dapat binasa, maka sukacita kita konsisten. Kecuali saudara dan saya belum menerima bagian yang tidak binasa itu. Karena hari ini yang kita terima di dunia ini adalah bagian yang akan binasa, yang akan lenyap. Bagian yang tidak bisa kita pertahankan. Baik itu tubuh kita, nyawa kita, kecantikan kita, apapun di dunia tidak bisa kita pertahankan. Tetapi ayat keempat dikatakan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itulah yang menjadi sukacita yang konsisten dalam dunia, dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi yang pertama, kenapa iman yang teruji itu nilainya melebihi emas murni? Karena ada sukacita yang konsisten. Karena kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa di dunia ini saat kita kembali ke rumah Bapa. Inilah yang membuat orang percaya bisa tetap bersukacita. Walaupun sedang menghadapi ujian, pencobaan, karena janji Allah memberikan pengharapan untuk menerima bagian yang tidak binasa yang tersimpan di surga. Sudah ada janji. Ayat 6b, sekalipun sekarang kamu seketika, di dalam ayat 6b, harus bersukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata seketika ini adalah kata oligon, yang artinya untuk waktu yang singkat. Untuk waktu-waktu yang singkat, tidak akan selamanya. Dan ini menekankan pencobaan penderitaan yang bersifat hanya sementara. Sementara sukacita dan pengharapan itu akan tetap selama-lamanya. Nah, seperti itulah kita sebagai umat yang percaya. Karena seorang petani yang bekerja keras, dia akan menghadapi banyak tantangan, ujian, hama, binatang. Dia akan mengalami kelelahan, rasa sakit. Tetapi ia tahu bahwa masa ujian itu terbatas waktunya dan ada hasil panen berkat yang menantinya. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Akan ada janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam ayat 4 tadi, suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itu yang pertama, kita harus tetap bersukacita. Karena iman yang teruji tadi sebagai nilai seperti emas murni. Karena ada sukacita yang konsisten. Itulah yang menjadikan iman seorang percaya menjadi murni dan melebihi daripada harta dunia ini. Nah, yang kedua, iman yang teruji itu melebihi emas murni yang kedua. Karena ada tujuan ilahi di dalam hidup kita. Waktu kita mengalami pencobaan dan ujian yang kita alami, ada satu tujuan ilahi. Saya selalu mengatakan ada tujuan kosmos. Ya, ada tujuan kosmos yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7a, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ada tujuan ilahi. Ada tujuan yang hebat di dalam diri kita. Kata maksud di sini itu, kata Yunaninya itu hina, artinya menunjukkan tujuan ilahi. Kata hina di sini menunjukkan tujuan ilahi yang Tuhan rencanakan bukan karena kebetulan. Maka kita sebagai orang percaya kalau kita mengalami sesuatu pencobaan, ujian dalam hidup kita, itu ada tujuan ilahi. Kalau kita memandang dari perspektif teosentris,
kecuali kita memandang dalam perspektif antroposentris atau manusia. Kalau kamu memandang dari sisi manusia, memang kamu akan kecewa, kepahitan, dan mengalami banyak hal. Tapi saat engkau memahaminya dari konsep tujuan ilahi, kamu akan dimurnikan. Karena kata Yunani hina tadi adalah menunjukkan ada tujuan ilahi yang Tuhan rencanakan dalam hidup Anda dan saya. Jadi maksud Allah menguji iman kita bukan untuk menghancurkan kita. Bukan untuk membuat kita down, tapi untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang murni di dalam setiap kehidupan kita. Untuk membuktikan kita adalah murid yang murni, bukan murid abal-abal. Kita adalah kita adalah umat pilihannya dan kepunyaannya. Seperti emas yang diuji dengan api untuk memurnikannya, menyaring kotoran-kotoran di dalam emas itu, iman kita diuji agar lebih murni dan lebih berharga. Jadi ada tujuan ilahi yang memurnikan iman Anda dan saya dari Allah untuk setiap ujian dan pencobaan yang kita alami di muka bumi ini dalam kehidupan ini. Pertama tadi, saya mau berkata iman yang teruji nilainya melebihi emas murni karena ada, saya katakan, sukacita yang konsisten. Yang kedua, ada tujuan ilahi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Dan yang ketiga, iman yang teruji itu nilainya melebihi emas murni. Karena kenapa? Karena iman itu akan mendatangkan kemuliaan, kehormatan, kekal bagi Tuhan dan bagi hidup kita. Jadi akan mendatangkan kemuliaan dan kehormatan. Ayat 7b dia katakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi sebenarnya orang yang memiliki tujuan ilahi dan sukacita yang konsisten, dia akan menjadi terhormat dan mulia di mana dia duduk, di mana dia berteman, di mana dia melakukan segala aktivitas. Karena kenapa? Saya mau katakan tadi, karena ada iman yang teruji seperti emas murni, maka ada sukacita yang konsisten dan ada tujuan ilahi yang besar di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia akan menerima kemuliaan dan kehormatan kekal. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 7b tadi. Iman yang sudah dimurnikan mendatangkan kemuliaan kekal, mendatangkan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, ini adalah buah dari iman. Di dalam kekekalan kita, ada sebuah hadiah yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Ini bukan kemuliaan dunia, walaupun secara tidak langsung kita mendapatkan kemuliaan dunia itu. Atau kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Tetapi ini kemuliaan, kehormatan, penghargaan yang diberikan Allah kepada umatnya yang teruji imannya. Karena iman yang teruji itu seperti emas murni yang berharga. Jadi saat kita menghadapi pencobaan, marilah kita tetap bersuka cita. Karena kita mempunyai warisan kekal tujuan ilahi dalam Kristus Yesus. Jangan putus asa dan mundur. Karena kita akan menghadapi ujian iman yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Untuk mendatangkan, memurnikan, memberikan kemuliaan bagi kita. Sehingga hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, malam hari ini, apakah Anda dan saya sudah memiliki iman yang teruji, sehingga ada kemurnian di dalam diri Anda dan saya? Saya yakin dan percaya, Anda dan saya adalah memiliki iman yang teruji dan melebihi emas murni. Apa yang menjadi pembuktian variabelnya yang pertama? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang konsisten di dalam diri Anda dan saya. Dan yang kedua, ada tujuan ilahi yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan yang ketiga, ada hormat kemuliaan Tuhan, baik di dalam kekekalan maupun saat Anda hidup di dunia ini. Saudara akan mendapatkan semuanya itu. Inilah yang menjadi perenungan firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita. Saya mau 3 kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1, 6, 7 ini sebagai iman yang teruji nilainya melebihi emas murni. Karena yang pertama tadi ada sukacita yang konsisten dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua ada tujuan ilahi yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Dan yang ketiga ada kemuliaan dan hormat baik di dalam kekekalan maupun di dalam hidup di dunia ini. Ini yang menjadi perenungan kita
Mari tetap semangat, mari tetap mengikut Tuhan, setia, dan beri yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan bagian firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kami pemahaman yang lebih dalam lagi untuk memahami akan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman. Karena saat kami mendengar dan tidak melakukan, tidak bisa sempurna firman-Mu. Karena saat kami melakukan, kami merasakan bahwa firman-Mu hidup. Terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami selesai untuk merenungkannya. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.